Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Permisa, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa lagi lewat channel media dakwah Nurul Barokah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kami sengaja mengundang Mas Nur Saleh dengan panggilan Mas Saleh dan Mas Kamali dengan panggilan Mas Ali. Kedua orang inilah yang bersilaturahim dengan izin Allah SWT sekaligus untuk testimoni atau memberikan kesaksian waktu diruqyah pada kemarin malam. Mudah-mudahan dari pengalaman beliau-beliau yang sudah mengalami proses ruqyah menjadikan iktibar atau pelajaran untuk kita semuanya, untuk Anda semuanya, yang mana tatkala proses ruqyah ada suatu ganjalan-ganjalan atau suatu keganjilan yang di luar nalar sebagai manusia biasa. Perlu kami sampaikan dengan izin Allah SWT untuk pertemuan kali ini, insya Allah tidak lain kami berdakwah atau niat berdakwah untuk panjenengan semuanya, untuk kita semuanya, bahwa tatkala kami meruqyah dengan izin Allah SWT ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang menjadi pelajaran, ada sesuatu yang perlu diambil hikmahnya dari proses ruqyah, sehingga dengan sadar atau tidak sadar hasil dari ruqyah atau hasil dari proses ruqyah insya Allah akan menjadikan kita lebih paham apa itu ruqyah sebenarnya. Baik, untuk itu mari kita langsung berbincang dengan kedua narasumber kami yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau pengalaman waktu proses ruqyah di malam kemarin. Selamat malam Mas Nur Saleh. Malam. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam. Terima kasih atas hadirnya panjenengan berdua. Mudah-mudahan nanti perbincangan nyantai ya, sambil ngopi, sambil nyantai. Ini studionya studio sangat sederhana. Karena insya Allah mudah-mudahan di tahun depan kami punya studio yang lebih layak, yang lebih maju, yang lebih elegan lagi, ya, studio dakwah Nurul Barokah. Mas Soleh, alhamdulillah dengan izin Allah SWT panjenengan kalau wingi tak ruqyah ya, tak ruqyah dengan hasil yang alhamdulillah mudah-mudahan sampai sekarang bisa memuaskan ya Mas ya. Iya. Coba sedikit disampaikan kepada kami atau kepada pemirsa tatkala Mas Soleh kemarin proses ruqyah yang awalnya seperti apa, terus waktu diruqyah seperti apa, dan pengalaman itu monggo berbagi dengan kami, monggo Mas. Awalnya berat badan, tapi sesudah diruqyah, keadaan lagi diruqyah, rasa kayak diangkat, rasa mau terbang, segala macam dirasakan lah. Itu rasa merasakan kayak diangkat itu seperti apa Mas? Yang dirasakan itu kayaknya diangkat apanya maksudnya? Ruhnya. Oh. Terus waktu di ruqyah kemarin jenengan merasakan mual atau bahasa Jawanya itu jelek itu gimana? Enggak. Ada perasaan lain kan Mas? Maksudnya kayak terasa berat atau terasa merinding, terasa panas atau gimana coba Mas? Waktu dipegang sebelah kiri hangat.
Waktu di sebelah pegang sebelah kiri bagian mana Mas? Itu Mas? Bagian sini. Oh, bagian dada. Hmm. Berarti Mas Soleh merasakan sesuatu yang tidak seperti biasanya Iya. gitu Mas. Bisa lebih terbuka lagi Mas ya? Bisa Mas ya? Bisa. Gini Mas. Jenengan kemarin waktu di ruqyah merasakan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang ganjil. Boleh tahu sedikit Mas latar belakang yang menurut panjenengan itu kira-kira yang menjadikan merasa panas atau merasa ruhnya kayak diangkat itu punya latar belakang apa coba Mas? Ada sesuatu yang nggak diduga atau dikira lah. Itu dia. Aku pun tidak tahu ya. Ada yang masuk ke sini. Itu dia. Itu berarti maaf sifatnya hoib Mas ya? Iya. Oh, berarti tatkala ada sesuatu kayak kemarin saya sempat berbincang-bincang sedikit kayak ada dimasukin gelang kalau nggak salah Mas. Itu jenengan berarti merasakan ada sesuatu yang nempel tapi tidak bisa dilihat. Iya. Tapi bisa dirasakan. Iya. Oke. Terus gini Mas, ini gali lagi biar pemirsa itu lebih paham dengan pengalaman proses ruqyah yang kami sampaikan kemarin, kami bacakan dengan Mas Soleh. Ada nggak Mas sesuatu kejadian yang sebelum diruqyah itu ada merasakan ganjil yang di luar itu? Ada sesuatu, kenapa ini saya bisa panas? Kenapa saya ini kok bisa merasakan sesuatu yang aneh? Nah, di lain cerita tadi, ada nggak Mas yang sifatnya hoib atau sifatnya maaf? Apa pernah belajar ilmu kekebalan? Apa pernah belajar amalan apa? Sehingga Mas Soleh merasakan sesuatu yang aneh. Coba Mas, gimana? Ya kalau misalkan belajar sih ada, tetap di jalan agama. Tapi itu kan tidak sengaja. Itu dia. Saya pun tidak tahu gitu. Nah terus kembali kita pindah ke Mas Ali Mas. Kemarin Mas Ali ikut menyaksikan proses ruqyah waktu kami meruqyah Mas Soleh. Ada pengalaman apa atau ada perasaan apa waktu jenengan ikut menyaksikan proses ruqyahnya Mas Soleh? Itu gimana Mas? Coba Mas. Kemarin yang saya alamin itu, ini terus terang nih, nah itu kan yang saya alamin itu pertama badannya lemas. Berarti awak jenengan lemes ya, Mas? Lemas tuh. Lemas. Nah, pas habis lemas, ibaratnya kalau ibaratnya bahasanya kayaknya agak lebih lama lagi, bisa jadi kayaknya saya mual lah bahasanya kayak itu. Lemas, kayak mau mual, kepala juga udah agak pusing kayak gitu. Okay. Kemarin itu yang saya alamin seperti itu. Berarti Mas Ali ngerti tatkala kami membacakan ayat-ayat yang dibacakan kemarin waktu ruqyah Mas Soleh itu ada sesuatu yang belum dibacakan, ada sesuatu yang ditunggu Mas Ali sehingga Mas Ali itu kalau ini sampai dibacakan Mas Ali bisa ikut berontak atau gimana itu Mas? Iya. Saya tahu itu. Ibaratnya ada entah itu bacaan ataupun sholawat lah bahasanya itu kan. Ali juga nggak tahu gitu kan. Cuman kalau Ali pelajarin itu kayaknya ada satu ayat ataupun satu sholawat yang nggak dibacain. Ibaratnya kenapa saya kemarin itu nggak jadi berontak kayak gitu. Gini Mas, makanya tak ulas ya Mas ya. Iya. Kenapa kemarin waktu pembacaan ruqyah itu alhamdulillah hanya sebentar. Iya. Karena kami meruqyah itu sendirian. Iya. Jenengan tahu, kami cuma didampingi istri. Iya. Nah, tatkala ruqyah ini dibacakan semuanya, kami sangat berisiko. Satu, berisiko ini tempat terlalu kecil, ya. Kedua, tidak ada pendamping yang lain. Sedangkan tatkala berontak, itu kami jelas biasanya kalau waktu meruqyah sifatnya ada kontra atau reaksi yang berlebihan, itu ada pendamping yang membantu. Makanya kemarin waktu proses ruqyahnya Mas Saleh sengaja kami cut, tidak semua kami baca. Kami sudah merasakan ini ada getaran tatkala ini dibacakan semua, ini akan timbul reaksi yang lebih dahsyat. Makanya kami cukupkan hanya sekitar separuh dari pembacaan kitab ruqyah yang kami sampaikan. Nah, itulah yang jenengan merasakan bagaimana waktu ruqyah kok jenengan padahal tidak langsung diruqyah, tapi jenengan ikut merasakan fadilahnya ayat-ayat yang dibaca, sehingga Mas Ali sendiri
merasakan sesuatu, ini kok lemes, ini pusing, ini tatkala kayaknya kalau ditembak terus dengan ayat-ayat ini kami bisa berontak. Nah itu dengan dasar inilah kami kemarin waktu membaca kitab ruqyah itu hanya sebentar. Nah kembali Mas Saleh Mas. Alhamdulillah dengan izin Allah, Mas Saleh, Mas Ali mudah-mudahan siap dibimbing ya Mas ya. Amin. Insyaallah. Dibimbing, kita ngaji bersama. Ngaji bersama tentang kehidupan, tentang agama, bagaimana mudah-mudahan tatkala apalagi jenengan dengan izin Allah niki sudah ikut kerja di Pondok Nurul Barakah, mudah-mudahan dengan obrolan tiap hari, ngaji sambil nyantai tiap hari, mudah-mudahan apa yang dihajatkan panjenengan semuanya mudah-mudahan Allah meridhoi. Itu harapan kami. Nah, sedikit lagi nih Mas untuk kita gali. Mas Saleh sebelum diruqyah di sini pernah nggak Mas ikut proses ruqyah di tempat lain? Belum. Oh belum. Ini berarti pertama kali Mas ya? Pertama kali di ruqyah. Terus Mas Ali pernah di ruqyah nggak Mas? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Baru kali ini. Malahan ibaratnya kenal yang namanya ruqyah secara agama ataupun secara bacaan-bacaan suci Al-Qur'an ya kan. Itu hanya di sini itu. Oke. Berarti ini artinya gini Mas ya. Alhamdulillah dengan izin Allah jenengan biiznillah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan kami, sehingga inilah proses ruqyah sangat sederhana dengan modal cuman madu, kemarinnya Mas madu ya Mas, sama air putih. Dan itu alhamdulillah dengan izin Allah tatkala dibacakan ayat Al-Qur'an walaupun dengan media madu dengan air putih itu nggak masalah. Karena media ini hanya sebagai pelengkap. Intinya bagaimana niat kita untuk menuju jalan Allah, niat kita untuk memperbaiki diri baik zahir maupun batin. Yang itulah yang keseharian yang kami lakukan, bagaimana meruqyah orang. Pertama kita bimbing untuk bertaubat, munajat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk proses ruqyah, dan tatkala kita sudah masuk proses ruqyah, nanti seperti apa waktu di ruqyah, prosesnya seperti apa dan tujuan ruqyah itu seperti apa. Tujuan kami tidak lain, kami sebagai peruqyah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ngaji bersama. Intinya sebenarnya ngaji membawa kita semuanya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi dengan syariat agama, lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Nah, Mas Ali, kira-kira Mas Ali dengan pengalaman kemarin padahal belum diruqyah langsung sudah merasakan hawa-hawa yang tidak enak mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Itu kira-kira Mas Ali siap diruqyah nggak ini? Insya Allah siap. Insya Allah Ada siap. keinginan untuk diruqyah? Ada. Oke. Insya Allah ya Mas Saleh, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah SWT Mas, kita menjadi saudara ya Mas ya. Jadi saudara yang dipertemukan lewat media dakwah Nurul Barakah, lewat ruqyah. Mudah-mudahan pertemuan kami dengan Mas Ali, dengan Mas Saleh, atau dengan siapapun, dengan para pemirsa semuanya, mudah-mudahan menjadi pertemuan yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita bahas adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kita bahas adalah sholawat. Yang kita bahas adalah ilmu yang diberikan oleh para guru-guru yang insya Allah sangat kita harapkan dari petunjuk guru-guru kita. Dan insya Allah tatkala ini disampaikan semuanya, tatkala proses ruqyah sangat sederhana ini kita lakukan, insya Allah para orang-orang yang menggunakan jalur ruqyah, yang melenceng dari agama, yang melenceng dari ajaran Islam, itu nanti tahu bahwa oh ya nyatanya ruqyah ini adalah harusnya seperti ini. Banyak orang, ya, kemarin waktu kami wawancara di Jawa Timur pernah kami sampaikan, kenapa orang di ruqyah itu tambah masalah. Orang di ruqyah tapi masalah semakin bertambah atau bukan mengurangi masalah, karena ini sistem ruqyahnya atau metode ruqyahnya itu salah. Bagaimana ruqyah ini akan membawakan hasil yang maksimal, bagaimana ruqyah ini akan menuju ke jalan Allah, tidak dikenalkan dari awal bahwa ini adalah ayat-ayat Allah. Bahkan ada media-media yang dilarang oleh agama. Inilah yang akan menyebabkan tatkala kita ruqyah, bukannya masalah semakin diangkat oleh Allah,
tapi ditambah masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu, Allah tidak ridho, ada percampuran ayat-ayat dengan hal-hal yang sifatnya mistis, hal-hal yang sifatnya kadang-kadang menuju ke syirik. Itulah niatan kami untuk dakwah lewat ruqyah. Mudah-mudahan dakwah kami dari Nurul Barokah bisa diterima oleh siapapun. Amin. Untuk penutup Mas Saleh, setelah diruqyah ini, apa yang Anda rasakan, apa yang panjenengan rasakan? Oh ya, aku merasakan enak, aku merasakan adem, aku merasakan seolah-olah cerah, atau gimana Mas? Coba Mas. Alhamdulillah badan aku ringan. Oh, berarti badan udah mulai ringan Iya. ya? Oh ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Mas Ali, untuk jenengan pribadi, ini setelah jenengan ikut proses ruqyah walaupun belum diruqyah langsung, Mas Ali itu merasakan gimana? Coba Mas. Alhamdulillahnya kayak gini. Intinya sih buat pekerjaan ataupun rezeki lah. Oke. Alhamdulillah, ibaratnya rezeki ini aja satu posisi kerja belum selesai udah ditawarin lagi yang itu. Intinya pekerjaan atau penghasilan uang itu lebih cepat lah bahasanya kayak gitu. Amin, insya Allah Mas ya. Amin. Nanti dibimbing Mas, insya Allah bagaimana kita membuka pintu rezeki dengan izin Allah. Walaupun rezeki itu sudah ada jatahnya masing-masing, sudah ada takarannya masing-masing, tapi kita sebagai manusia wajib berikhtiar. Ikhtiar bagian daripada kepatuhan kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala nanti disampaikan bagaimana pintu rezeki semakin dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil dari ngaji. Perlunya ngaji seperti ini nih. Tatkala orang, sebagian besar orang masih bingungan karena belum tahu ilmunya. Termasuk kami, kami masih awam banget. Tapi sedikit demi sedikit apa yang kami peroleh dari guru-guru kami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang yang sedang kena problem, orang-orang yang lagi disempitkan rezekinya, orang-orang yang lagi diuji dengan musibah dan macam-macam. Itulah bagian daripada kehidupan yang mana harus kita sikapi. Insya Allah Mas Ali, Mas Saleh, tatkala jenengan nanti sambil bekerja di pondok, alhamdulillah dengan izin Allah jenengan kebagian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini nggarap ke lantai 3. Artinya apa? Jenengan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kebetulan, tapi ini adalah skenario Tuhan, skenario Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji bareng bersama kami lewat media dakwah Nurul Barokah. Untuk penutup sedikit apa yang perlu disampaikan Mas Saleh, barangkali ada penutup yang perlu disampaikan kepada pemirsa semuanya. Monggo. Cukup Mas. Cukup. Mas Ali, monggo barangkali mau ada closing statement atau pernyataan sedikit untuk menambah sebelum ditutup pertemuan ini. Monggo Mas Ali. Ya ini semuanya buat pemirsa teman hadirin lah yang menonton ataupun melihat acara kami ini gitu kan. Ibaratnya mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga minta doa dan juga dukungannya Nurul Barokah Pondok Pesantren Kelurahan Cilibur Desa Beran, semoga lancar. Amin. Semoga tidak ada halangan apapun. Cukup sekian. Terima kasih Mas Saleh, Mas Ali. Mudah-mudahan pertemuan kali ini insya Allah semakin membawakan manfaat, membawakan barokah untuk kita semuanya dan untuk para pemirsa yang dimanapun Anda berada. Sedikit alhamdulillah dengan izin Allah, kami banyak pertanyaan. Kok tatkala mendengarkan ruqyah dari HP atau pembacaan ruqyah dari HP ada reaksinya? Dari awal perlu kami sampaikan dan kami ulang bahwa walaupun lewat media sosial, walaupun mendengarkan ruqyah lewat HP, karena yang kami baca itu kalam Allah. Jadi kami ulangi lagi untuk meyakinkan hati ini, ya hati panjenengan semuanya, tatkala kalam Allah dibacakan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ruqyah khususnya dari Nurul Barokah, kenapa
bisa dilihat dari negara belahan manapun, tetap ada reaksi, ada efeknya, karena yang kami baca adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang lebih penting lagi, bagaimana tatkala kita punya niatan untuk munajat kepada Allah SWT lewat fadilah-fadilahnya ayat suci Al-Quran. Itulah yang bisa kami sampaikan para pemirsa. Monggo disimak, diambil pelajaran. Ini adalah testimoni atau kesaksian yang barusan sekitar 3 atau 2 hari diruqyah dengan Mas Ali, yang insya Allah nanti ada kesaksian lagi kami tampilkan. Insya Allah seorang pemuda yang malasnya luar biasa, ada sesuatu perasaan yang malas luar biasa. Benar, tatkala deteksi pakai ruqyah, benar, itulah ada suatu ganjil atau suatu keganjilan atau suatu gaib yang mengganggu, sehingga pemuda ini merasakan ini aneh. Karena apa? Malas sing maksudnya orang biasa. Tatkala diruqyah nyatane reaksi, karena ada sesuatu emang di dalamnya, sehingga si makhluk gaib tersebut mengajak untuk bermalas-malasan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, insya Allah lain waktu kami tampilkan bagaimana kesaksian dari video ruqyah yang anak masih muda merasakan malas yang luar biasa, sehingga tatkala ruqyah baru berjalan hanya 1 menit langsung muntah, karena dari hawa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, si gaib ini tidak kuat. Itulah yang bisa kami sampaikan para pemirsa. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT perjalanan media dakwah Nurul Barakah dari awal sampai akhir mendapatkan ridho Allah SWT. Barangkali ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, bisa konsultasi langsung dengan kami di nomor 0822 6050 8368. Insya Allah selagi kami bisa jawab pertanyaan dari para pemirsa, kami jawab. Tatkala kami belum bisa menjawab, insya Allah kami karena punya guru, insya Allah kami tanyakan ke guru-guru kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Nabi Muhammad.